Where you going? Home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat cepat pulang kerja. Kali ini saya kedatangan tamu nih. Ini kuasa hukum dari yang kasus yang sempat viral kemarin ya, Pak Guntur. Siap. Ini kasusnya viral soal pemelihara ikan aligator gar atau ikan predator. Sebelum masuk ke sana, jadi teman-teman kemarin itu di Pengadilan Negeri Malang itu ada kasus yang ramai dibicarakan nih. Seorang kakek berumur 62 bernama Pak Piono tuh diputus hakim 5 bulan penjara gara-gara memelihara ikan predator. Nah, kita datangkan Pak Guntur ini. Pertama kali saya tanya, Pak, itu buat pemahaman penonton nih, aturannya dari mana sih Pak itu Pak sebenarnya Pak? Kalau aturan masalah perikanan yang dilarang itu dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai Permenkes nomor tahun 2020 bahwasanya memelihara maupun mengedarkan atau apapun itu memang juga bisa dilarang dalam peraturan tersebut. Itu memang sanksinya emang 5 bulan atau seperti apa Pak dalam aturan tersebut Pak? Dalam peraturan kementerian itu? Kalau dalam peraturan kementerian ancamannya kan 6 tahun atau subsidi berapa? 6 tahun. Tapi sekarang 5 bulan. Kan itu tergantung kebijakan dari penuntut umum selaku jaksa dan juga dari hasil yang dipersidangkan. Apa sih Pak yang meringankan Pak Piono ini akhirnya dari tuntutan apa? Dari sanksi awalnya ya dari undang-undang itu 6 tahun kok jadi 5 bulan Pak? Kalau menurut pertimbangan saya, mungkin dari kebijakan dari kejaksaan sudah memberikan peluang bahwasanya memang dia ini memelihara dan dia tidak menjual belikan, dan melihara itu untuk diri sendiri. Sedangkan dia kan tidak pernah ikan ini dilepas di alam liar atau di air tawar ikan lain sehingga merusak ekosistem. Itu yang sempat saya singgung, sempat saya tanyakan di Balai Kementerian Perikanan dan Kelautan itu saya tanyakan gitu. Seandainya merusak ekosistem seperti apa? Sedangkan Pak Piono sendiri kan tidak pernah mendapatkan sosialisasi sama sekali. Gitu. Dia melihara kan mulai tahun 2008. Menjelaskan ke saya sampai terjadinya permasalahan persidangan ini. Jadi dan dia tak pernah sama sekali yang mendapatkan sosialisasi, edukasi atau lain-lain juga tidak pernah. Sehingga dia tidak paham betul kalau ternyata ikan ini sudah ada diatur di undang-undang. Tapi untuk pengetahuan aja Pak ya, mungkin kalau undang-undang itu tidak sampai di Pak Piono, apakah itu Pak Piono dianggap tahu atau seperti apa Pak di undang-undang kita ini? Kalau secara tidak langsung kalau undang-undang itu diatur, selama dia dalam keadaan dewasa, tidak cacat dalam kejiwaan ataupun itu secara nggak langsung undang-undang sudah mengikat. Meskipun dia nggak pernah dengar itu? Iya, repotnya di situ. Jadi kalau semua saya ini nggak tahu nih peraturan permen soal ikan yang dilarang itu Pak, soal ikan predator saya melihara, terus ditangkap padahal saya nggak tahu, sosialisasi nggak pernah, jadi saya ketangkep. Ya, tadi banyak masyarakat juga yang menanyakan masalah itu, terkait masalah itu, bahwasanya memang yang dimaksud setiap orang maksud adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dibilang dader yang mampu bertanggung jawab secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Yang dianggap mampu loh ya, makanya ini repotnya kan di situ. Jadi apa mau hati-hati bar, kamu melihara predator bahaya ini Mas Yono karo. Jadi bahwa berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 1398/K/PID 194 tanggal 30 Juni 1995 bahwa unsur setiap orang atau HIJ itu sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang memang hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kan repotnya di situ. Iya ya. Sebelum kita lanjut lagi Pak bisa dijelaskan Pak awal mula Bapak ini tertarik menangani kasus Pak Piono ini dari mana Pak awalnya Pak? Jadi awal mula ceritanya itu pada tanggal 6
Agustus 2024 ini saya kan ditelepon sama keluarga. Saya tanyakan, kenapa? Ternyata dia sudah dilakukan penahanan di kejaksaan. Kasusnya sejak kapan jadi? 6 Agustus. Kalau kasusnya kan memang mulai Februari. Nah ini kan cerita awalnya. Nah setelah 6 Agustus kemudian dia lakukan penahanan. Kemudian saya ngejar di sana. Setelah itu ternyata dia sudah dititipkan di lapas. Kemudian ketemulah saya sama jaksa ngobrol kayak perkara ini juga dengan keluarga. Saya sudah mengupayakan untuk penangguhan atau lain-lain, tapi saya sudah pendapat lain. Akhirnya saya dapat cerita masukan dari keluarga kalau memang dulu sempat didatangi dari pihak kepolisian di Polda terkait masalah ikan aligator gar. Februari itu di bulan Februari menyala. Tapi setelah itu saya tanya, ada penahanan nggak? Tidak ada. Tadi dari pihak kepolisian Polda ini tidak melakukan penahanan sama sekali. Jadi setelah dia sidak ke sana, kemudian dia dilakukan penyidikan sampai selesai, sampai berkas itu lengkap. Dan selama itu pula Pak Piono juga kooperatif. Ketika dipanggil ke Polda. Kita dipanggil beberapa kali, dia kooperatif mengikuti. Setelah itu dilimpahkanlah di Kajari, kemudian dilimpahkanlah ke Kajari Malang. Dari sini baru saya tahu kalau ternyata ada penahanan. P21 udah nantinya. Ya. Setelah itu baru saya ngejar, mau nggak mau kan harus saya selesaikan di persidangan di meja hijau. Karena saya nanya, kenapa kok harus ditahan? Karena alasannya di kejaksaan kan ancamannya lebih dari 5 tahun. Itu ancaman itu kewenangan dari jaksa juga. Sebenarnya dari kepolisian juga punya kewenangan, tapi mereka punya hak masing-masing dari instansi masing-masing. Gitu. Jadi dari kejaksaan itu kalau di atas 5 tahun secara aturan harus dilakukan penahanan karena satu alasannya takut menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Ya itu yang pernah ditulis sama teman-teman juga kan alasannya ditahan seperti itu. Alasannya seperti itu. Sehingga akhirnya mau nggak mau kan saya harus menyelesaikan di persidangan. Setelah itu saya baru koordinasi, sehingga saya tertarik dengan kasus ini, saya mengawal ini karena apa? Di sini masih ada simpang siurnya. Simpang siur masalah tentang undang-undang dengan masalah dengan Pak Piono sendiri. Maksudnya simpang siur seperti apa, Pak? Simpang siurnya kan gini. Pak Piono memelihara sebelum adanya peraturan yang tahun 2020 tersebut. Iya. Nah, harusnya kalau kita bicara undang-undang itu surut, harusnya kan tidak ada penahanan. Mungkin bisa dilakukanlah denda atau tipiring, atau paling enggak diadakanlah edukasi, bahasanya bahaya dari larangan ini seperti itu. Tapi faktanya tidak harus diselesaikan dengan hukuman. Udah mencoba upaya seperti itu waktu itu? Waktu di persidangan mulai adanya dakwaan sampai saksi-saksi yang dihadirkan, mulai dari pihak dari kepolisian sampai dari BKSD juga dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, sampai terjadinya tuntutan. Saya juga sudah berupaya semaksimal mungkin, bahwasanya permintaan saya kan 3 waktu itu. Yang pertama, bebas demi hukum. Kalau kita membicarakan yang kedua, paling enggak sidang administratif atau denda. Ya. Dan yang ketiga, saya minta kalau memang putusan ini harus diputus, saya berharap adanya putusan percobaan. Percobaan maksudnya? Tahanan percobaan. Tadi siap bisa disukur keluarga, misalnya ada yang jamin sampai nggak terjadi apa-apa. Gitu. Tapi upaya itu ya memang hakim sudah punya kebijakan sendiri, sehingga diputuslah dari tuntutan 8 bulan diputus 5 bulan. Dari subsidiarnya 20 juta atau 20 atau 2 bulan kurungan diganti menjadi 1 bulan kurungan atau denda 5 juta. Denda 5 juta. Ya. Jadi upaya-upaya sebelumnya itu sudah ada, Pak ya. Upaya restoratif justice. Kalau upaya restoratif justice mulai awal sebenarnya harusnya kan sudah saya sampaikan. Cuma dari jaksa penuntut umum juga menyampaikan karena tidak ada korban. Kalau kita bicara seperti itu harusnya kan berarti ini harus dikaji ulang kan. Apa bedanya? Di narkoba kan seorang pemakai kan bisa dilakukan RJ atau restorasi justice. Sedangkan Pak Piono ini kan pemelihara, bukan pengedar. Dan juga tempatnya kalau di narkoba pengedar nggak bisa dilakukan RJ. Lah ini kan sama. Dia kan bukan pengedar atau jual beli. Dia hanya pemelihara untuk diri sendiri. Dan itu di tempatnya rumahnya Pak ya? Di kolamnya. Di kolamnya. Kan harusnya kan di situ sudah disiapkan
paling enggak pasal yang menerapkan seandainya. Berarti ada pengecualian, kecuali dia melihara memang turun tahun harusnya kan bisa untuk terapkan RJ. Nah, itu kejaksaan waktu Bapak berargumen logika seperti itu? Ya memang pada jawabannya nggak ada korban, kita mau bicara apa lagi, ya sudah lah, kalau apa bedanya gitu loh. Tapi kan mereka itu sudah menjadi kewenangannya dari sana, kejaksaan ya. Kita ikuti, kita hormati putusannya, tuntutan jaksa kita hormati putusannya hakim. Dan pihak keluarga pun sudah saya upayakan semaksimal itu, ternyata pihak keluarga sudah menerima kenyataan ini. Walau pada dasarnya awal pasti merasa keberatan, saya melihara kok dijadikan tahanan, kok saya menjadi tersangka sampai ditahan. Padahal saya ini hanya memelihara aja. Iya, sampai emosional. Sekarang kalau ya jelas lah. Kalau beritahu kondisi Pak Piono di lapas sendiri seperti apa Pak sekarang Pak? Apakah masih tidak terima karena ini kan masalah yang soal memelihara? Kalau info lebih jelasnya dengan Pak Piono masih belum ada komunikasi, cuma sama keluarga sudah, intinya Pak Piono sudah menyampaikan menerima adanya putusan ini. Dari keluarga juga sudah berupaya, sudah menerima apapun hasilnya, tinggal nanti gimana caranya untuk mengurus supaya Bapak ini cepat selesai. Yang kedua, biar disampaikan ke masyarakat semuanya, bahwasanya jangan sampai ada korban-korban lagi seperti Pak Piono, yang dimana mereka tidak paham dengan aturan, tidak paham dengan cara-cara tersebut, sehingga ada upaya hukum yang dimana harus diselesaikan di pengadilan dan harus berakhir di penjara. Ada dua pertanyaan lagi Pak muncul di otak saya. Pertama, dengan kasus Pak Piono dengan memelihara ikan predator ini pasti akan menjadi awareness bagi masyarakat di Kota Malang atau di kota lain yang sekarang ini sudah punya Pak. Iya. Nah, kalau sekarang ini dia sudah punya ikan predator, ya kan, yang dilarang sesuai dengan peraturan kementerian itu supaya tidak dipidana atau tidak masuk ranah hukum harus diapakan nih Pak ikan predatornya? Kalau menurut saya seharusnya dari pihak kementerian itu melakukan yang namanya sosialisasi, paling nggak edukasi, diterapkanlah supaya ikan ini bisa dipelihara seperti apa aturannya. Seandainya nggak bisa dipelihara, mungkin seandainya suruh serahkannya seperti apa. Paling nggak masyarakat ini biar lega. Biar masyarakat ini nggak ngambang. Berarti kan kalau saya melihara ikan kemudian saya nggak punya hak secara izin, kemudian tahu saya jangan saya merasa benar-benar keberatan supaya masyarakat ini kan sudah nggak menggantung gitu loh. Nah, sehingga nanti jelas, kalau saya melihara kan aturannya seperti ini sehingga masyarakat paham dan itu. Dan juga paling nggak dari pemerintah melakukan sosialisasi semaksimal mungkin. Contoh kayak narkoba. Jauhi narkoba, kan banyak itu. Dan ikan itu kalau bisa ikan yang dilarang apa aja, ditaruh lah di pasar ikan, yang jual beli ikan hias, di mana di orang-orang yang di kolam pancing yang punya usaha perikanan itu disampaikan ikan-ikan apa yang dilarang. Sehingga kalaupun memang dilarang, ya mereka pasti kan akan mematuhi aturan tersebut. Seandainya ada kolektor atau orang yang mengoleksi ikan, kepingin ikan langka, dia kan pasti harus punya izin. Apapun bentuknya, undang-undang ini pasti mengikat. Dan kita mau tidak mau kan harus mematuhi peraturan, karena kita kan mau tidak mau kan sebagai warga negara Indonesia. Dan undang-undang itu wajib kita. Tapi soal tadi di pasar-pasar, di fakta persidangan pun juga dibilang bahwa ikan ini sebenarnya dijual di Splendid ya. Itu tapi nggak di sidap juga Pak. Nah ya itu nanti kembali ke pemerintahnya aja. Kan itu bukan kewenangan kita, bukan kewenangan kita semua termasuk jaksa. Itu bukan kewenangan kita, itu kewenangan dari Balai Perikanan dan Pak Piono membeli memang di pasar situ Pak. Kalau info yang saya dengar mulai tahun 2008 atau 2006 itu beliau beli di sana. Waktu itu beli 8 ekor infonya. 8 ekor. Sekarang kan tinggal 5. Tapi waktu 2008 belum ada ikan itu masuk di peraturan kementerian itu Pak ya, mungkin ya? Kalau sementara yang saya pelajari masih belum. Tapi tahun 2004 itu sudah ada mungkin tentang ikan yang jenis apa itu yang mungkin belum, baru tahun 2020. Iya, mungkin yang undang-undang yang 2004 itu hanya ikan yang dilarang undang-undangnya Pak ya? Iya. Oke.
Pak, terus saat pertama kali bertemu Pak Piono waktu 6 Agustus itu kesan apa yang Bapak tangkap di wajah Pak Piono? Apa harapan ingin bebas atau seperti apa? Yang pasti semua orang berharap akan suatu keadilan yang dimana dia ini berharap adanya suatu kebebasan. Walaupun secara tidak langsung hak-hak apa aja yang disampaikan Pak Piono ini, tapi semua kan tergantung putusan. Iya sih ya. Karena waktu itu kalut atau seperti apa Pak? Ya pastilah. Kayak sampean sendiri kalau melihara ikan, kemudian tahu-tahu ada perkara dan harus diselesaikan gimana? Ibaratnya gini loh. Ada ini, saya pakai motor knalpotnya brong. Karena saya seneng. Iya seneng. Ya. Kemudian tahu-tahu ditilang. Padahal saya beli-beli sendiri tuh knalpotnya. Iya beli-beli sendiri. Kan ada yang jualan. Tapi kan karena dilarang. Ya itu bahasanya dilarang berarti kita tidak boleh. Ya pasti kan ada kekecewaan. Kekecewaan ya. Gitu. Terus Bapak ini menangani kasus ini tuh alasannya apa Pak? Yang pertama alasannya secara sosial. Mereka juga, Pak Pionian juga tetangga saya. Oh tetangga? Iya. Bapak orang Saujajar ya? Satu kampung. Satu kampung. Oh mesti aja. Mau tidak mau kan kita sebagai warga yang pertama ya secara bersosial kita kan wajib di sana untuk melakukan kebaikan. Yang kedua ya saya cukup prihatin juga dengan aturan-aturan tersebut karena banyak orang-orang kecil, banyak orang-orang yang nggak paham, termasuk orang awam yang tidak paham dengan teknik. Saya pun termasuk Pak. Dengan ID atau apapun. Berdasarkan informasi kan biasanya cepatnya kan lewat ID. Kalau mereka nggak paham kan gimana. Makanya itu paling nggak harapan saya sih karena saya menangani yang saya tanyakan ke saya sampai mau menangani ya karena ada panggilan hati juga di situ. Tapi selama kan tetangga itu apa tahu Pak bahwa Pak Piono memelihara ikan atau terkenalnya seperti apa sih Pak? Saya kalau selama ini belum tahu sama sekali. Cuma terkenalnya di kampung itu? Ya di kampung karena Pak Piono kan dulu kerja di kayak semacam industri. Kalau dia buka kolam pancing, saya tidak tahu sudah ada masalah ini. Itu orangnya baik, terkenal baik, sosialisasi juga Pak ya? Dia juga banyak bantu orang yang kerja itu banyak dikasih peluang kerja sama orang-orang sekitar. Sama orang sekitar banyak dikasih peluang kerja. Keluarga sekarang menerima Pak jadi Pak ya? Kalau saat ini kemarin saya terima infonya, intinya keluarga sudah mengikhlaskan dan ini sudah menjadi harga putusan untuk bapak saya, bahasanya seperti itu. Terus nggak ada upaya untuk banding atau nggak ada Pak ya? Kalau seandainya ada pun ya kami siap, cuma kalau kita melakukan upaya banding, kalau saya pikir logika setelah kita mengajukan banding, kita kan nggak bisa menjamin apa yang akan hasil putusan banding itu seperti apa. Nanti kalau kita lakukan upaya banding, ternyata dia sudah jalani pulang, terus siapa yang akan bertanggung jawab dengan fakta hukumnya? Kemudian bandingnya ternyata meningkat. Wah iya, tambah. Terus siapa yang akan bertanggung jawab? Energinya tambah terkuras habis Pak ya. Pak, tapi apakah kasus pemeliharaan ikan yang dilarang ini pertama kalinya di Malang atau sebelumnya ada Pak? Sepengetahuan Pak? Kalau di Malang baru pertama ini, yang saya terima baru pertama ini, dan kemudian saya juga cari ATK baru pertama kali. Baru pertama kali Pak ya? Tapi kira-kira mungkin banyak kayaknya Pak. Tapi kita nggak ngelebar di sana, kita fokus ke Pak Piono. Pak kembali lagi Pak ke kasus Pak Piono ini di Bali juga ada Pak. Vonisnya. Nah ini sampai 5 bulan. Itu apakah karena kecerdasan Bapak sebagai kuasa hukum atau seperti apa Pak? Ya mungkin rezekinya aja ya. Intinya apapun bentuknya peraturan pemerintah yang dimana itu yang sudah dikodifikasikan atau sudah dikodifikasikan sudah diatur, mau nggak mau kita wajib untuk mematuhi. Kalau kita bicara dengan saksi ahli yang saya tanyakan secara undang-undang salah, karena itu sudah mengikat. Secara undang-undang orang yang memelihara ataupun salah. Tapi secara manusiawi kita harus mengkaji ulang sampai terjadinya fakta hukum seperti apa, sampai fakta hukum sehingga dia harus berakhir di penjara kan atau tidak, itu kan kurang baik.
dari segi sosial ya sebenarnya. Dan paling enggak secara sosial masyarakat supaya paham semua. Kan masyarakat ini butuhnya perlindungan hukum semua. Semuanya. Apapun yang kita upayakan kalau itu selama di kebaikan kan cuma sekarang melihara ikan kan baik seharusnya. Iya baik harusnya. Baik toh. Baik. Karena nggak dilepas di alam bebas, nggak merusak ekosistem. Paling nggak di situ dari pemerintah kan mengkaji lah. Kalau memang dilindungi dipelihara persyaratan apa aja. Mungkin sudah ada dari pemerintah. Cuma kita aja yang belum mengetahui aturan tersebut harus seperti apa. Kayak seperti kalau saya melihat membaca sudah ada. Kalau enggak, nggak mungkin lah orang lain yang melihara sampai diposting. Yang pasti kan dia pasti punya surat izin. Namanya SIM surat izin memelihara. Tapi ini pertanyaan netizen Pak, sebelum itu. Netizen yang di TikTok kita tuh banyak yang komen Pak, bahwa kita habis upload kasusnya Pak Guntur ini terkait pemeliharaan ikan itu, kita coba lihat. Sebentar Pak ya, itu banyak yang komen. Coba itu lihat artis-artis, itu banyak yang melihara aligator, gar atau ikan predator, tapi kok nggak ditangkap. Lah itu jawabannya seperti apa Pak? Kira-kira Pak? Kalau menurut saya sih itu sebenarnya juga bukan kewenangan saya juga, cuma pertanyaan kita. Masa kita tahu secara pribadi dia memiliki surat izin atau enggak, kan dia juga nggak tahu. Jangan jauh-jauh ke sana. Di sini aja di sekitar kita yang melihara itu banyak. Bahkan di pasar ikan pun masih banyak. Kenapa kok nggak juga dilakukan upaya hukum? Oh iya. Itu kita jangan jauh-jauh melebar ke sana. Itu harus pasti ada pengadu Pak ya. Kalau sementara, kalau saya menyikapi sih, kalau mungkin mengadu atau enggak kan saya juga belum pernah dengar. Cuma kalau hal ini kan pasti ada orang yang mengetahui dan pasti ada saksi yang menjadi saksi pelapor. Jadi kalau dari Pion ada yang melapor atau sementara kan kalau dari keterangan dari keluarga atau apa ini saya tanya, yang saya tangkap saya temukan informasi masyarakat. Informasi itu. Masyarakat. Iya. Tapi masyarakatnya tidak dikenal. Nggak dikenal, nggak mengetahui. Boleh Pak ya itu Pak ya. Lah ya itu. Karena saya contoh narkoba. Iya. Informasi masyarakat, padahal mengetahui tidak melapor itu ada pasalnya. Maksudnya mengetahui tidak melapor untuk narkoba itu ada pasalnya. Kita kan nggak usah bicara ke narkoba yang melebar ke sana, ke ikan aja. Lah mungkin dari masyarakat karena ini ada hewan yang dilarang, kemudian dia melakukan, kan kita juga nggak tahu. Sementara info yang saya tangkap, saya dengar seperti itu aja, informasi dari masyarakat. Tapi sentimen dari netizen dari ketika putusan itu Pak, itu kayak merasa ini nggak adil ini tumpul ke bawah tumpul ke atas muncul ke bawah gitu. Emang apa benar Pak seperti itu Pak? Ketika ini orang biasa langsung diteruskan. Secara psikologis, secara kemanusiaan, ya siapa sih yang mau ditahan? Ya nggak ada yang mau ditahan. Iya, siapa sih yang mau ibaratnya menjalani hukuman karena saya memelihara? Kan nggak ada korbannya di sini. Nggak ada. Nah, secara undang-undang sudah mengikat. Dan seandainya aturan itu diterapkan, betul-betul diterapkan, itu loh itu yang mungkin yang membuat konsep di mindset sentimen tidak adil karena tidak diterapkan seutuhnya. Seandainya undang itu diterapkan seutuhnya, kita bicara masalah undang-undang, aturannya berapa tahun itu? 5 tahun ya. Sanksi 5 tahun lebih 6 tahun itu ya, 6 tahun. Kalau di aturannya ini diterapkan betul-betul ya, semua bisa lapas tuh penuh Pak. Pak Guntur, karena kasus Pak Piono ini memang menarik perhatian, tapi aku juga penasaran dengan Pak Guntur ini sebagai pengacara masuk di LBH atau seperti apa Pak? Kalau saya secara profesional ada memang berdiri sendiri karena pengacara kan boleh, dan juga ada tim saya juga di LBH, di LBH Peradi Malang Raya, ya berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Ruko Gria Santai Eksekutif nomor 4 di situ. Itu biasanya memang masyarakat yang meminta ke situ atau seperti apa? Kebanyakan kita juga melayani pro bono. Pro bono itu apa Pak? Pelayanan secara gratis. Jadi memang masyarakat kayak konsultasi atau bantuan hukum secara langsung kan ada persyaratan untuk pendampingan secara gratis. Ya, memang kalau kita lihat Pak Guntur ini memang suka menangani kasus pro bono Pak ya.
Ya tidak juga. Terus, kita kan juga butuh juga pemasukan. Iya, juga pemasukan. Tapi kalau kita lihat kasus ATM mahasiswa UB itu juga Bapak. Ya. Terus kasus yang viral-viral yang kita dengar pembunuhan, mutilasi itu juga Bapak. Apakah Bapak mengincar kasus-kasus seperti ini? Tidak. Itu secara langsung memang sudah, saya nggak mengincar lah, nggak menginginkan. Tapi memang karena di kepolisian sendiri kan sekarang ancaman di atas 5 tahun kan wajib didampingi seorang penasihat hukum. Jadi polisi ini menunjuk seorang avokat yang dimana dia untuk dimintai bantuan untuk pendampingan. Kan itu hukumnya sudah wajib. Dan itu sudah diatur di pasal 55 dan dengan ancaman di atas 5 tahun wajib didampingi seorang penasihat hukum yang disediakan oleh kepolisian. Seandainya keluarga minta pengacara lain untuk mendampingi, ya monggo silakan, tidak ada batasan, tidak apa-apa. Tapi polisi siap wajib untuk menyediakan seorang penasihat yang ditunjuk dari kepolisian. Oh, ini memang ditunjuk ketika selama waktu pendampingan di kepolisian memang ada penunjukan kayak kasus mutilasi yang memang ada penunjukan. Selama menangani kasus-kasus demikian Pak, ini saya nggak personal. Apakah ada ketakutan Pak? Karena ini kan pelaku pidana yang mengerikan. Apa ada ketakutan atau seperti apa Pak? Kalau bicara ketakutan, itu sudah saya kesampingkan. Karena pada dasarnya saya menjalankan pekerjaan saya kan sesuai undang-undang, sesuai peraturan yang ada. Kalau saya takut, nanti undang-undangnya ini saya gimana menjalankannya? Jadi kayak dianggap manusia biasa gitu Pak ya? Tertakut. Ya, semuanya sama. Saya sama-sama tetapi kita manusia biasa. Kalau kita manusia luar biasa ya. Tapi kan ketika saya tanya sebagai orang awam Pak ya, saya pun akan takut gitu Pak. Apa orang-orang kan ini ngomong ambil terdakwa gitu loh Pak? Enggak, justru terdakwa ini lebih terbuka. Terbuka Pak ya? Karena kita seorang penasihat hukum kan kita membela haknya, hak untuk dibela. Benar dia seorang pelaku, benar dia seorang penjahat, tersangka dari tetapkan tersangka kan. Tapi dia kan punya hak untuk dibela, yang satu. Yang kedua, terserah jaksa penuntut mau nuntut berapa, hakim mau nuntut, yang penting kita sudah mendampingi. Dan itu pun sampai di persidangan itu sebenarnya juga wajib memang didampingi seorang penasihat hukum. Makanya setiap di pengadilan, terutama hakim atau apapun, itu kerjasama dengan LBH untuk lembaga bantuan hukum untuk mendampingi setiap tersangka atau terdakwa yang ancamannya memang di atas 5 tahun. Dan hakim sudah menunjuk dari LBH mana untuk perkara. Tapi menurut Bapak, apakah Bapak tidak takut untuk sentimen negatif Pak karena membela seorang pelaku pidana seperti itu Pak? Kalau kita bicara seperti itu se-Indonesia pengacara semua kan tanda kutipnya kurang baik, tapi kan kita sebagai penasihat hukum menjelaskan, memaparkan tentang permasalahan hukumnya. Gitu. Bukan membela ya berarti ya sebenarnya. Paling enggak kan penasihat hukumnya kan di situ loh. Kita akan menjelaskan tentang permasalahan hukumnya sehingga kita meluruskan. Pembelanya kan kita meluruskan aja fakta yang terjadi seperti apa. Kan nanti tergantung dari jaksa sama hakim yang menuntut. Jaksa yang menuntut seperti apa kan dia punya penilaian sendiri dan hakim yang akan punya pertimbangan untuk memutuskan. Jadi salah persepsi. Saya juga termasuk ketika pengacara itu membela, padahal namanya juga penasehat hukum, cuma menasehati kan. Tapi selama ini kasus yang paling unik bukan paling unik ya, paling menguras hati Bapak itu apakah ikan predator ini atau ada yang lain Pak? Kalau selama ikan predator ini juga masalah hati jelas saya merasa kasihan. Yang kedua, waktu menangani mutilasi atau pembunuhan itu juga saya merasa kasihan dengan korban-korbannya. Setega ini saya, terutama hal ini kan saya juga menjalankan profesi saya. Ingat gitu, saya profesi sebagai pengacara untuk mendampingi dalam perkara ini. Tapi memisahkan antara itu bagaimana Pak caranya Pak? Ya, nanti kembali ke saya sendiri. Tapi apakah itu masuk berimbas ke kehidupan Bapak atau itu sudah profesional Pak? Jadi profesional? Sudah profesional, alhamdulillah. Jadi intinya saya kan paling nggak bisa memilah lah. Saat saya kerja, saya di umum, saya kan bisa memilah. Nggak mungkin lah kita di tempat umum membicarakan masalah tentang fakta hukum yang terjadi. Ya, kalau kita bicara fakta hukum ya di persidangan aja. Tadi ada pertanyaan juga. Kita kan
itu kan masalah di persidangan. Oke, tapi kasus mutilasi, kasus pembunuhan, kasus ikan predator, kasus ATM itu pro bono semua, Pak. Pro bono. Nah, ketika ini buat masyarakat Kota Malang khususnya, ketika mereka punya sebuah permasalahan hukum untuk mendapatkan pro bono atau perlindungan pendampingan hukum secara gratis itu seperti apa sih Pak caranya? Banyak LBH di Malang Raya itu banyak, hampir berapa itu banyak itu 20 lebih ada. Tadi di LBH itu semuanya sudah siap untuk melakukan bantuan hukum. Kalau contoh mulai konsultasi aja mungkin gratis. Semua. Terus terkait kalau itu tentang membela haknya itu kan tergantung kesepakatan antara pihak prinsipal atau klien dengan kuasa hukum. Kasus seperti apa Pak biasanya yang pro bono itu Pak? Kalau pro bono kebanyakan kasus pidana. Pencurian. Kebanyakan kasus pidana. Kalau kasus yang soal harta, kalau kita membela harta pro bono mesti dibelani hartamu. Kita beli harta kate di kita merasa nggak mampu padahal yang dibela ini hartamu. Tapi ya sudah enggak apa-apa. Tergantung kesepakatan antara prinsipal dengan kuasa hukum. Tidak ada. Seandainya bela harta itu kemudian kuasa hukum mau pro bono ya monggo silakan, enggak apa-apa itu hanya. Tapi yang wajib itu khusus kasus pidana. Khusus pidana. Di atas 5 tahun. Sudah menangani berapa kasus sih Pak selama berapa tahun Pak jadi pengacara? Mulai tahun 2019. Kalau menangani berapa kasus ya banyak. Ratusan tahun pasti. Itu pembunuhan semua atau enggak? Campur-campur ya, mulai perdata, masalah sengketa hati. Pengadilan masalah tanah, waris. Tapi yang paling lama itu kasus-kasus biasanya kasus apa Pak? Pendampingan hukum paling lama gitu sampai berbulan-bulan. Ya tergantung posisi kasusnya. Kalau kayak PAI hubungan industrial itu juga lama. Oh lama. Terus kasus-kasus lain juga banyak masalah mulai kayak koperasi kita melakukan mulai somasi sampai kita melakukan gugatan sampai terjadinya eksekusi itu kan lama. Bermacam-macam nanti Bapak kasusnya ini Pak ya, bukan soal ikan aja Pak ya? Enggak lah. Kalau soal ikan di mana pasar ikan banyak. Kalau kita bicara masalah ikan di pasar ikan, mending ikan lainnya aja. Jadi saya baru tahu kalau pro bono itu harus pidana Pak. Dan syaratnya itu nggak boleh. Memang kalau kewajiban selalu pidana, tapi selain pidana pun boleh tergantung kesepakatan antara prinsipal dengan kuasa hukum. Jadi kalau aku difitnah kasus UITE itu bisa pro bono. Konsultasi kan nggak apa-apa. Konsultasi nggak apa-apa ya. Gratis, konsultasi aja. Konsultasi nggak apa-apa. Selama konsultasi. Kalau nanti setelah berjalan kan kesepakatan. Ya sudah Pak, saya profesional kan tergantung kesepakatan. Kalau Pak Biono konsultasi apa enggak? Waktu itu langsung pro bono atau dihubungi keluarga ya? Dihubungi keluarga. Langsung kesampaian gratis, langsung terjang wis. Langsung bergerak. Ada nggak kasus pro bono pidana yang Bapak selama ditangani akhirnya diputus bebas? Kalau selama ini masih belum ada, saya masih sampai putusan bebas. Tapi diringankan banyak Pak? Kalau diringankan Pak. Dari hukuman mati ke 14 tahun ada? Hukuman mati baru nanti rencana, masih belum putusan. Iya, itu yang kasus di Saud Jajar itu Pak ya? Masih belum. Kalau yang lainnya itu terkait kasus-kasus pidana lain itu banyak yang diringankan. Karena kita kan kalau pidana itu kan perbuatan sudah terbuktikan sesuai BAP dan sudah tertangani secara tidak langsung. Di situ kan ada nilai pertanggungjawaban masalah perbuatannya. Kalau untuk lepas sama kemungkinan kecil, tapi paling enggak meringankan. Sedangkan kita pada saat hukum kan meluruskan fakta hukum yang terjadi. Ya benar dia salah karena di BAP sudah ditangani. Kan fakta hukum yang kita jelaskan, yang kita luruskan. Kalau dia memang benar-benar nggak salah ya kita tetap perjuangkan. Kayak Pak Wiono kan saya minta bebas demi hukum. Tapi nggak jadi bebas. Ya enggak apa-apa. Sudah menjadi kebijakan dan keputusan hakim harus kita hormati. Harus dihormati Pak ya. Dan juga nggak minta gugatan, restoratif justice pun gagal, dan 3 permintaan Bapak tadi pun juga ampas semua. Terus kita coba tanya netizen lagi Pak. Ini soalnya netizen banyak yang
Aligator aja banyak yang jual di toko akuarium. Lagian ya boleh aja pelihara asal ada tempat dan gak nambah ikan lagi. Paling penting jangan dibuang sembarangan. Iya, sama kan yang saya jelaskan kemarin. Iya. Yang penting kita nggak melepas ikan itu di alam liar atau di sungai sehingga merusak ekosistem. Karena ikan ini kan pemakan hewan lain. Iya, ikan aligator gar ini ya. Ini sebenarnya nggak apa-apa, Pak. Gimana? Nggak apa-apa kan sebenarnya ya. Kalau secara manusiawi, secara kita berpikir nggak apa-apa, tapi undang-undang sudah mengatur dilarang. Iya sih. Ayo. Ya repot juga ya. Selama apapun yang dilarang, itu harus kita patuhi. Iya. Ya kalau kita melanggar ya pasti ada konsekuensinya. Secara hukum kita ini bicara fakta hukum. Iya, tapi secara saya aku seneng nih. Lah makanya setelah saya ingin dan saya senang dengan ikan tersebut, gimana cara saya supaya saya bisa memelihara secara baik dan tidak ada permasalahan hukum. Itu aja nanti yang paling enggak ada edukasi atau sosialisasi. Iya. Kembali ke situ. Tapi sekarang ikannya di mana, Pak? Ikan predatornya di mana? Yang mana? Yang sekarang dipelihara, Pak, itu sudah di bumi hanguskan atau? Kalau menurut keterangan dari keluarga sudah dikubur, sudah dimakam. Sudah dimakamkan, udah nggak melihara lagi berarti ya? Sudah nggak melihara lagi, ya gimana mau melihara? Kalau siapa yang nggak takut ya? Iya sih. Ini kabarnya sempat di freezer ya? Sempat di freezer dari Pak Fiona sendiri. Itu kenapa di freezer, Pak? Ya nggak tahu, mungkin dia karena sudah saking sayangnya, sudah saking dekatnya sama ikan, nggak mau sampai kehilangan. Ini kan bahasa saya mungkin loh. Ya mungkin karena omongan sama keluarga. Kita kan nggak tahu betul secara psikologis ke dalamnya kok sampai ikan itu kemudian meninggal, kemudian di freezer. Gitu. Kita nggak tahu. Meninggal di freezer ya. Mungkin karena memang orang-orang seperti Pak Piono ini memang kalau ini kan hewan yang jarang, Pak ya. Kalau kucing aja sayang teman ya. Nah, apalagi hewan yang jarang-jarang ada di dunia ini loh. Oh, di Indonesia terutama. Itu kan bukan dari Indonesia ya, aligator gar itu ya. Dari luar negeri, Pak ya. Apa dari Indonesia ya? Dari Amerika Utara. Dari Amerika Utara. Pak, terus dengan adanya kasus ini Bapak berpesan apa Pak ke masyarakat? Ya, untuk masyarakat semuanya termasuk seluruh Indonesia dan juga di masyarakat lokal terutama di Malang. Kalaupun dengan adanya larangan ikan tersebut, ya paling enggak kita nanti berkomunikasi lah dengan pihak-pihak dinas-dinas. Tanyakan supaya secara tidak langsung pemeliharannya jelas. Yang kedua, mungkin aligator mungkin banyak berapa jenis. Kayaknya ya, yang banyak kalau di peraturan hitam, itu ikan apa aja yang dilarang. Sehingga kita paham. Sehingga kalau masyarakat tuh sudah terlanjur memelihara kemudian ikan itu dilarang, kita sampaikan, minta perlindungan hukum. Yang pertama, yang kedua kita sampaikan apa yang harus supaya saya ini benar-benar secara legal memiliki ikan tersebut supaya bisa saya pelihara. Itu tahunya di dinas provinsi. Kecuali kan kalau memang ikan ini dieksploitasi atau dijual besar-besaran berdasarkan dilarang itu yang dampak yang akan menimbulkan akibat hukum yang benar-benar harus diterapkan. Itu tanya ke siapa Pak? Dinas ya? Dinas Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan. Tanyakan aja. Kan yang membuat larangan kan di sana peraturan. Sehingga kita tanyakan ke sana. Ke polisi bisa nggak tanya? Ya nggak apa-apa, selama polisi bisa ngasih penjelasan nggak ada masalah. Kan kita minta perlindungan hukum. Apa ke LBH? Apakah ke PLBH, ke penasihat hukum juga nggak apa-apa. Nah, itu teman-teman nggak. Jadi pesannya ini pasca kasus Pak Piono, mending ke polisi aja atau ke LBH atau ke dinas terkait. Ya, kalau masih punya ikan predator, jangan takut ya, ke sana aja. Tapi jangan dijelaskan, yang punya ikan saya. Pak, saya punya ikan gini, nanti kan kita juga menjaga. Pak, seandainya ada ikan ini saya ingin pelihara, gimana Pak caranya? Jadi semoga bisa Pak. Aku tuh takut Pak ya. Sebenarnya aku udah ikan, terus aku rono ternyata ketangkep. Ya bahaya. Ya nggak apa-apa, wis. Nanti biar saya sampingi. Tapi tak mati ini ya, bisa enggak dimatiin aja bisa. Nah itu apa bedanya Pak ikan ini? Enggak, sebelum ada yang mencium aroma ikan tak bunuh, tapi ya sayang ya. Repot. Itu kan menurut penjelasan dari sampean. Iya. Tapi kalau punya kalau saya sendiri saya tidak pernah berpikir sampai sejauh itu.
pada poinnya, selama itu dilarang, ya wajibnya kita harus mematuhi peraturan tersebut. Iya, kayak sepeda motor mungkin bro. Ya, terus kita mau naik kendaraan tidak ada SIM kan itu juga dilarang, nggak boleh kan. Dipiring tapi Pak ya? Lah ya, harusnya kan dikaji ulang lah hal-hal yang seperti ini dari pemerintah. Iya. Itu pesan-pesan saya yang terakhir. Ya semoga. Sehingga masyarakat ini hidup di Indonesia dengan melihara ikan ini lebih nyaman. Karena yang namanya hobi, kesenangan itu kadang nggak bisa. Nggak masuk di logika. Iya. Gitu. Bisa di luar nalar kan, itu kan kesenangan. Kayak orang suka harimau, akhirnya dia memelihara harimau. Tapi kan dia harus memenuhi persyaratan apa aja, sehingga dia memiliki surat izin. Nggak mungkin kita memposting sesuatu hal, kalau secara legalitas kita nggak jelas kan nggak mungkin. Oh, jadi mungkin pertanyaan teman-teman yang tadi artis-artis itu ya, mungkin punya surat izin Mbak ya? Iya. Mungkin analisa kita gitu. Iya, nggak tahu kan. Sekarang sampean berani memposting tapi ternyata legalitas enggak kan, berarti sampean ada risiko hukum suatu saat. Iya, kalau aku punya singa di rumah, berani posting berarti kan aku punya singa betina. Bapak melihara ikan apa? Enggak, selama ini saya enggak melihara ikan sama sekali. Oh, kira ya suka ikan. Saya netral aja lah. Kita ikannya beli di pasar ikan aja yang kita makan, kita masak ya. Yes. Pertanyaan terakhir, berkesan apa enggak ini ikan predator? Mengenai kasus ikan predator? Yang pasti jelas berkesan, karena pada pokok poinnya dengan kesenangan kita. Kesenangan? Kan yang melihara ikan itu. Oh, ya. Dengan kita melihara ikan, kemudian kita merawat mereka dengan baik. Iya, seperti anak sendiri. Kemudian ternyata ada aturan yang nggak kita pahami, sehingga kita nggak dengan adanya kita memelihara untuk kebaikan. Tahu-tahu kita sudah menjadi putusan untuk ditahan. Gitu. Itu yang membuat ini Pak ya. Membuat itu aja. Kalau memang hal ini untuk segi positif baik, ya saya minta tolonglah untuk pemerintah segera melakukan upaya-upaya sosialisasi atau apapun, paling enggak masyarakat ini menjadi aman dan nyaman. Siap Pak Guntur. Dari LBH Peradi Malang Raya, kantornya di Suat sini Pak ya. Siap. Ya, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Where you going?